Jauh sebelum Dembele menjadi pemain terbaik dunia tahun 2025, Xavi Hernandez pada tahun 2021 berkata kalau saja dia berlatih dengan baik, dia bisa menjadi pemain terbaik dunia. Dembele saat itu sering cedera. Dia tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di Barcelona. Musim 2023, Barcelona melepasnya ke PSG dengan harga murah. 1/3 harga belinya. Di PSG seakan Dembele terlahir kembali. Dia membawa PSG meraih treble winner termasuk Liga Champion. Dia menjadi memenangi Ballon d'Or tahun 2025. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Dembele yang rentan cedera bisa menjadi pemain terbaik dunia. Ousmane Dembele lahir di Groningen, Prancis pada 15 Mei 1997. Ibunya keturunan Mauritania dan Senegal, sementara ayahnya keturunan Mali. Dia bergabung pada klub profesional pertamanya di tim muda Rennes tahun 2010 pada usia 13 tahun. Saat itu dia masih bermain di kejuaraan amatir Prancis. 6 November 2015, barulah Dembele menjalani debut untuk tim senior Rennes melawan AZ di Liga 1 Prancis. Di musim debutnya ini, dia langsung menjadi pemain penting hingga bertanding sebanyak 29 pertandingan dan mencetak 12 gol. Di akhir musim debutnya ini juga dia meraih penghargaan pemain muda terbaik di Liga 1 Prancis 2016. Michael Silvestre yang menjadi sporting director Rennes menyamakan dia dengan Cristiano Ronaldo saat masih pertama kali bergabung ke Manchester. Bersama tim senior Rennes, Dembele hanya bermain selama 1 musim. Juli tahun 2016, Dembele resmi bergabung ke Dortmund dengan biaya transfer sekitar 35 juta euro. Karena yakin dengan kemampuan Dembele, Dortmund langsung mengikat Dembele dengan durasi kontrak panjang 5 tahun hingga 2021. Agustus 2016, Dembele langsung diberikan debut melawan Wolfsburg di kompetisi Bundesliga. Di Dortmund, Dembele sukses meraih gelar pertamanya setelah mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-1 di final DFB Pokal. Sepanjang musim dia mencetak 6 gol dan 13 assist. Dia masuk ke tim terbaik pemain pendatang baru Bundesliga musim 2016 hingga 2017. Di Dortmund, Dembele juga hanya bermain 1 musim. Setelah direkrut oleh Barcelona yang kehilangan Neymar pindah ke PSG. Ini membuat Barcelona harus cepat mencari penggantinya. Agustus 2017, di dalam bulan yang sama, Barcelona merekrut Dembele dengan seharga 105 juta euro dan tambahan senilai 40 juta euro. Total Barcelona harus mengeluarkan uang sekitar 145 juta euro untuk transfer Dembele. Sebenarnya Barcelona sudah mengincar Dembele sejak lama. Bahkan mereka sudah melakukan penawaran ke agennya Dembele pada tahun 2015. Saat itu, Robert Fernandes, scouting Barcelona sudah memantau Dembele ketika masih bermain di Rennes. Dia sudah sering memantau Dembele secara langsung dan sudah merekomendasikannya ke Barcelona. Pihak Barcelona juga sudah melakukan kontak langsung dengan agen Dembele, Moussa Sissoko, yang saat itu agen baru Dembele sulit untuk diajak berkomunikasi. Negosiasi transfer menjadi batal dengan Barcelona, dan Dortmund berhasil merekrut Dembele dengan harga sekitar 35 juta euro. Tapi Barcelona dan pihak Dembele membuat verbal agreement. Dembele akan ke Barcelona di kemudian hari jika trio MSN pecah. Nah, inilah yang membuat Dembele bisa langsung ke Barcelona dengan cepat setelah Neymar pergi ke PSG. Ketika didatangkan ke Barcelona, Dembele langsung dipenuhi ekspektasi yang besar. Dia didatangkan untuk menggantikan Neymar yang merupakan salah satu pemain terbaik dunia saat itu. Tidak hanya di situ, dia juga harus langsung nyetel bersama pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi dan Suarez. Selain tekanan itu, harga transfer tinggi juga menjadi beban tersendiri untuknya. Di Barcelona, perjalanan Dembele jauh dari kata mulus. Di Barcelona juga tuntutan sangat besar. Mereka tidak dituntut untuk menang saja, tapi juga menjadi juara di semua kompetisi. Ini sangat jauh berbeda dari 2 klub Dembele sebelumnya, Dortmund dan Rennes. Menariknya di Rennes dan Dortmund, Dembele tidak pernah mengalami cedera yang serius. Tapi di Barcelona Dembele mengalami cedera serius yang berulang. Selama 6 tahun di Barcelona, dia mengalami 14 kali cedera otot parah yang mengakibatkan dia harus beristirahat panjang. Total dia menghabiskan 784 hari di ruang perawatan. Itu sama dengan lebih 2 tahun tidak bermain,
dan melewatkan lebih dari 120 pertandingan. Bahkan pada musim 2019-2020 dia hanya bermain sebanyak 5 pertandingan sepanjang musim. Itu disebabkan masalah disiplin Dembele, mulai dari gaya hidup dan makanan. Untuk disiplin makanan, Dembele sering mengabaikan makanan yang dia konsumsi yang membuat berat badannya naik dan memperlambat pemulihannya. Pihak klub Barcelona bahkan harus menyediakan koki khusus agar mengatur nutrisi makanan yang dia konsumsi. Dia juga sering begadang bermain game yang membuat dia sering terlambat datang latihan. Itu membuat dia menjadi pemain Barcelona yang paling sering didenda karena terlambat datang latihan. Kejadian berulang itu berlangsung selama 5 tahun dia di Barcelona. Titik balik Dembele datang saat musim terakhirnya di Barcelona ketika di bawah kepelatihan Xavi Hernandez. Dembele sudah mengubah pola hidupnya. Dia sudah lebih profesional dan berlatih dengan baik. Cederanya sudah jauh berkurang dan penampilan dia lebih stabil. Dia sudah menjadi andalan Barcelona saat menjuarai La Liga tahun 2023. Bahkan Xavi berkata kalau saja dia berlatih dengan baik, dia bisa menjadi pemain terbaik dunia. Tak lama saat Dembele sudah menjadi pemain yang lebih baik. PSG datang menebus Dembele dari Barcelona yang memiliki rilis clause sebesar 50 juta euro, yang aktif hingga 31 Juli 2023. Barcelona tidak bisa menolak tawaran dari PSG tersebut. Angka ini 1/3 harga transfernya dari Dortmund. Padahal usianya saat itu sedang berada di usia terbaiknya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, dari 50 juta itu, yang masuk ke Barcelona hanyalah sekitar 35 juta saja. Sisanya masuk ke kantong Dembele dan agennya karena kesepakatan di kontrak sebelumnya. Selain itu, ada juga klausul kontrak Dembele yang sangat menguras keuangan Barcelona. Barcelona diwajibkan membayar ke Dortmund 5 juta euro setiap kali mereka lolos ke Liga Champions, dan 5 juta euro setiap kali Dembele mencapai 25 pertandingan. Dari klausul itu, Barcelona mengeluarkan uang kurang lebih 40 juta euro untuk bonus dari Dembele. PSG sebenarnya sudah lama mengagumi bakat Dembele, namun transfer bisa terlaksana pada tahun 2023. Di Parislah titik balik karir Dembele benar-benar tercipta, tempat di mana ia akhirnya mampu mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya. Selama masa-masa sulitnya di Barcelona, Dembele rupanya diam-diam belajar. Ia mulai memahami metode latihan dan tingkat kedisiplinan yang dibutuhkan tubuhnya. Di akhir masa baktinya untuk Catalan, ia telah berubah. Di rumah, ia bekerja keras didampingi fisioterapis pribadi. Ia bahkan rutin terbang ke Prancis demi menjalani perawatan pencegahan cedera secara intensif. Sadar bahwa fisik saja tidak cukup, Dembele juga mendatangkan ahli nutrisi khusus untuk mengatur pola makannya. Kedewasaan inilah yang menjadi modal utamanya untuk meledak di Paris. Meski musim pertamanya di PSG belum terlihat istimewa karena ia masih bermain di bawah bayang-bayang Kylian Mbappe. Segalanya berubah saat Mbappe memutuskan hijrah ke Real Madrid. Luis Enrique langsung memintanya untuk memimpin lini serang. Enrique berkata, "Sekarang kami membutuhkan gol darimu. Kamu harus lebih egois di depan gawang." Posisinya pun digeser. Dari seorang penyerang sayap kanan menjadi penyerang tengah. Tanggung jawab besar itu langsung dijawab tuntas. Pada musim 2024-2025, Dembele tampil menggila dengan menggelontorkan 37 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Statistik satu musim yang luar biasa ini hampir menyamai total tabungan 40 golnya selama 6 tahun berseragam Barcelona. Tidak berhenti di sana, Dembele sukses memimpin PSG merengkuh trofi UEFA Champions League pertama dalam sejarah klub, sekaligus melengkapinya dengan raihan gelar domestik. Puncaknya, di akhir tahun 2025, Dembele resmi dianugerahi penghargaan Ballon d'Or. Ini menjadi bukti bahwa perkataan Xavi Hernandez di masa lalu terbukti benar. Ousmane Dembele kini resmi masuk ke dalam jajaran elit sejarah sepak bola, menjadi pemain ke-10 yang mampu mengawinkan gelar Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or sepanjang karirnya.